Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang kebijakan impor beras di era Presiden Joko Widodo. Bersama saya Irma Suryani dan teman saya Priselia Purnamasari. Ketergantungan Indonesia terhadap impor beras selama ini karena produksi dalam negeri terbatas. Impor beras dianggap pemerintah sebagai kebijakan yang tidak dapat dihindarkan karena hal ini bukan hanya semata-mata mengenai memberi makan masyarakat Indonesia, namun juga menyangkut stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi kebijakan impor beras di era Joko Widodo ini, faktor eksternal dan internal. Faktor internal, keputusan impor diambil untuk mengantisipasi persediaan sampai akhir tahun lantaran stok di Bulog semakin menipis, apalagi ketersediaan beras di pasar global juga terbatas. Perlu dilihat apakah perlu impor atau tidak, dan itu harus diputuskan segera, karena pemerintah harus locking harga karena harga di global naik terus. Yang dikhawatirkan begitu negara kekurangan beras saat kita mau cari beras yang tersedia di pasar global, ternyata harganya sudah naik tinggi sekali. Maka harus diantisipasi. Pemerintah juga harus berebut dengan konsumen dari negara lain karena tahun ini stok beras global terbatas. Kurangnya Kurang berpihaknya kebijakan pemerintah terhadap langkah-langkah pengembangan sektor pertanian, terutama dalam hal penerapan teknologi baru di sektor pertanian seperti rekayasa genetik bibit pangan, membuat Indonesia kian sulit memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya. Beberapa faktor di atas sudah cukup menjelaskan mengapa Indonesia masih saja mengimpor bahan pangan dari luar, padahal Indonesia terkenal dengan sumber kekayaan alamnya. Faktor selanjutnya adalah mahalnya biaya transportasi di Indonesia yang mencapai 34 sen dolar AS per kilometer. Bandingkan dengan negara lain seperti Thailand, China, dan Vietnam yang rata-rata sebesar 22 sen dolar US per kilometer. Sepanjang kepastian pasokan tidak kontinu dan biaya transportasi tetap tinggi, maka industri produk pangan akan selalu memiliki ketergantungan impor bahan baku. Kemudian faktor eksternal, pada dasarnya mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras untuk kebutuhan pokok sehari-hari, maka dari itu kebutuhan beras di Indonesia cukup besar. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia semakin meningkat pada setiap tahunnya. Penduduk di Indonesia yang semakin meningkat pada setiap tahunnya mengakibatkan semakin sempit lahan untuk pertanian yang ada. Berkurangnya jumlah lahan pertanian akibat adanya peralihan fungsi lahan dari yang semula untuk pertanian menjadi sektor bisnis lain dan hunian, sehingga produksi beras di Indonesia semakin menurun. Kemungkinan besar akan terjadi kelangkaan produksi beras yang ada di Indonesia. Apabila produksi beras di Indonesia menurun, maka akan terjadi kenaikan pada harga beras yang berakibat akan kurangnya permintaan beras dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor beras dari luar negeri agar harga beras dalam negeri kembali stabil. Faktor lain yang mendorong adanya impor bahan pangan adalah iklim, khususnya cuaca yang tidak mendukung keberhasilan sektor pertanian pangan seperti yang terjadi saat ini. Pergeseran musim hujan dan kemarau menyebabkan petani kesulitan dalam menetapkan waktu yang tepat untuk mengawali masa tanam, benih serta pupuk yang digunakan, dan sistem pertanaman yang digunakan sehingga penyediaan benih dan pupuk yang semula terjadwal, permintaannya menjadi tidak menentu yang dapat menyebabkan kelangkaan karena keterlambatan pasokan benih dan pupuk. Akhirnya hasil produksi pangan pada waktu itu menurun. Faktor eksternal semisal El Nino, kekeringan, besarnya alokasi beras ke bencana alam, dan operasi pasar akan dijadikan alat rasionalisasi efektif terkait kebijakan importasi beras yang dilakukan pemerintah. Pemerintah sendiri mengalami kekhawatiran terhadap pasokan beras dan kondisi lahan yang ada di Indonesia. Kekhawatiran ini seringkali terjadi pada saat pergantian musim. Saat hujan lebat yang kemudian diikuti dengan banjir, maka jalur distribusi terancam. Impor beras dilakukan oleh pemerintah untuk mengisi cadangan beras. Pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ton. Dengan rata-rata konsumsi beras di Indonesia setiap bulannya sebanyak 2,5 juta ton. Impor beras tidak akan merugikan para petani Indonesia karena pemerintah hanya mengimpor beras berjenis premium atau sekitar 5% dari produksi petani, yang mayoritas berjenis medium. Nantinya beras impor akan dijual dengan harga yang kualitas medium karena di pasar rakyat mengalami kekurangan pasokan dan kelangkaan beras sehingga harga beras terutama beras medium mengalami peningkatan secara tajam. Jika kita mendengar istilah agraris, mungkin hal pertama yang terlintas adalah kata pertanian. Pengertian agraris adalah sektor pertanian atau penduduk yang mayoritas memiliki mata pencarian pada sektor pertanian.
Tentu saja, sebagai negara agraris, lahan pertanian Indonesia diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Dengan julukan sebagai negara agraris, Indonesia diharapkan dapat menghasilkan bahan pangan sendiri. Ketergantungan Indonesia terhadap impor beras selama ini dikarenakan produksi dalam negeri yang terbatas atau juga dapat dikarenakan adanya keuntungan dalam perdagangan luar negeri. Ketergantungan Indonesia pada impor beras bukanlah sebuah cerita baru. Ketergantungan impor beras dirasa telah terjadi sejak terjadinya krisis ekonomi 1997 atau 1998. Sumber daya alam juga yang mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor beras sudah ada sejak era Orde Baru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tulus Tambunan dalam tulisannya Ketahanan Pangan di Indonesia mengidentifikasi beberapa penyebab, ada beberapa prinsip mengapa sebuah negara melakukan impor suatu produk yang dikarenakan 3 alasan. Pertama, produksi dalam negeri terbatas sedangkan permintaan domestik tinggi atau kelebihan permintaan di pasar domestik, jadi impor hanya sebagai pelengkap. Kedua, produksi dalam negeri terbatas sedangkan permintaan domestik tinggi, sehingga dengan adanya impor atau mengurangi produksi dalam negeri. Ketiga, dilihat dari sisi neraca perdagangan atau neraca pembayaran. Impor lebih menguntungkan karena produksi dalam negeri bisa untuk ekspor dengan asumsi harga ekspor di pasar luar negeri lebih tinggi daripada harga impor yang harus dibayar. Kenaikan impor tidak mengurangi produksi dalam negeri tetapi meningkatkan ekspor atau bahkan jika kapasitas produksi dalam negeri belum sepenuhnya terpakai, kenaikan impor bisa berkorelasi positif dengan kenaikan produksi dalam negeri atau ekspor dengan asumsi bahwa permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri meningkat. Kesimpulan, dengan eksistensi beras sebagai kebutuhan primer masyarakat dan menjadi komoditas utama negara yang selain dijadikan makanan pokok juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara, perdagangan beras domestik menuai perhatian yang besar dari berbagai kalangan. Keamanan pangan menjadi prioritas dalam negeri karena pangan akan sangat berkaitan dengan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Selain pemenuhan kebutuhan akan permintaan beras, negara dalam hal ini merupakan pemerintah dan masyarakat juga harus mampu mencukupi ketersediaan cadangan beras domestik seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan negara yang telah disahkan oleh pemerintah. Hal ini ditujukan untuk menjamin beras di pasaran ada posisi yang stabil. Kestabilan kuantitas dan kualitas beras di pasaran harus selalu terjamin karena menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak dapat ditawar. Impor dan ekspor beras Indonesia terus berlangsung walaupun Indonesia telah melarang impor beras. Dalam jumlahnya, volume impor berkurang drastis, namun data impor yang tidak tercatat atau secara relatif meningkat dari 41% jadi 63%. Dalam 2 tahun terakhir ini, Indonesia hampir mampu 100% bersuasembada beras. Pemerintah pun melemparkan sinyal bahwa impor beras akan dihentikan. Pemerintah berkeyakinan bahwa dengan mengisolasikan pasar beras akan mempercepat kemakmuran petani. Seharusnya pemerintah melihat inti persoalan dalam industri beras atau padi nasional. Inti masalahnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta mengurangi secara signifikan tingkat kehilangan hasil padi atau beras. Mendorong berkembangnya penggilingan padi modern sehingga Indonesia mampu menghasilkan beras yang berkualitas tinggi dan peningkatan rendemen giling. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia telah baik dan jelas. Permasalahannya ada pada pelaksanaan yang tidak efektif dan kurang berkualitas. Oknum-oknum yang mengutamakan kepentingan pribadi masih banyak ditemukan di Indonesia. Pengawasan terhadap kegiatan ekspor impor harus lebih diperketat untuk menghindari tindakan yang ilegal. Pemerintah yang bersangkutan seharusnya melakukan verifikasi pelaksanaan impor beras dengan serius dan ketat agar beras yang diimpor untuk Indonesia hanya jenis beras yang tidak mampu diproduksi oleh petani Indonesia dan berkualitas lebih baik atau digunakan untuk kepentingan tertentu, agar pemanfaatan beras domestik dapat dioptimalkan sehingga mendukung perkembangan pertanian beras di Indonesia. Sekian presentasi kebijakan impor beras. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.